Sebenarnya kalau mau dibahasakan gampang, partai ini memang memerlukan pembaharuan karena kurang bisa mengikuti kecenderungan perubahan demografi pemilih yang semakin memuda. Oke. Karena kesan Partai Persatuan Pembangunan ini adalah tua. Itulah kenapa ketika saya memimpin partai ini 2014-2019 tetapi tidak sampai pemilu, itu saya mencoba untuk melakukan peremajaan. Kepengurusan dibuat sedemikian rupa secara struktur supaya pengurus anak cabang di tingkat kecamatan maksimum usianya 30 tahun. Kepengurusan di tingkat kabupaten maksimum 40 tahun dan kepengurusan di tingkat wilayah maksimum 50 tahun. Tetapi memang itu belum bisa berjalan dengan sempurna. Tetapi ingat bahwa menjelang pemilu 2019 waktu itu survei P3 dari 2 lembaga survei terkemuka itu sudah mencapai lebih dari 6% dan itu yang pertama kalinya. Tetapi kan kemudian kita tahu ada tsunami politik saat itu sehingga kemudian P3 turun dalam jumlah yang sangat signifikan. Kita kehilangan 20 kursi hanya karena tidak ada satupun partai politik yang tahan dengan isu pada skala nasional yang begitu masif. Karena semua perhatian nasional ada di dalam politik. Nah, karena itu 2024 kemarin sebenarnya agak mengherankan. Kenapa? Karena kita tidak ada masalah apapun. Ya, semua konflik sudah mereda. Kemudian partai dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi kenapa tidak lolos? Ya, dan kita kekurangannya itu Mbak Diana hanya 182.000 suara. Sedikit sekali. Ya, tetapi itu juga menjadikan kita melakukan evaluasi bahwa ternyata suara RI kita itu 2,5 juta di bawah suara kabupaten. Suara kabupatennya P3 itu 8,3 juta. Artinya ada masalah serius di dalam pengelolaan partai di tingkat nasional, dalam hal ini DPP partai. Itulah kenapa kemudian saya pada Mukernas P3 bulan Desember 2024 melontarkan perlunya dilakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan saat ini karena memang dalam 11 kali pemilu baru pertama kali ini P3 gagal. Dalam situasi P3 baik-baik saja. Begitu. Dalam situasi P3 aman-aman, tidak ada konflik, ya. Kemudian semua dalam kondisi kondusif gitu ya. Kok malah nggak lolos begitu. Sehingga memang kita melakukan evaluasi di samping perubahan lanskap politik yang saya selalu mengatakan hari ini politik semakin transaksional. Dan kita tahu persis bahwa politik yang semakin transaksional itu membutuhkan biaya yang semakin tinggi. Pada konteks itulah kita memang semakin tertinggal. Mas Romi, tapi